Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di seluruh Indonesia. Jadi Mulato, pagi hari ini teman-teman saya santai di rumah saja. Oke, lagi pengen live. Silakan buat teman-teman semua yang sudah bergabung, yang ingin diskusi atau ingin menyampaikan pertanyaan atau ide apapun, monggo silahkan teman-teman, lagi santai saya. Terima kasih buat Rahma Kombih. Teman-teman yang sudah hadir boleh tulis di komentar dari kota mana, kemudian aktivitas teman-teman apa nih? Karyawan, pengusaha, lagi memulai bisnis, mahasiswa, atau pelajar, atau apapun, silahkan teman-teman boleh dituliskan di komentar teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wow, Malaysia coming. Wah, dari Fazli di Malaysia. Dari Rahmah Kombi, apa kabar Bang Didi? Alhamdulillah kabar baik ya. Sudah mandi dari May Slay. Alhamdulillah sudah. Saya mandi selalu sebelum sholat subuh nih teman-teman ya. Alhamdulillah jam segini ini sudah santai. Kantong matanya teman-teman, saya habis operasi ya. Ini bukan kantong mata, tapi ini luka pasca operasi. Ini lagi tahap pemulihan. Kemarin ada tai lalat di mata. Saya putuskan untuk saya angkat ya, dan ini baru kemarin dilepas benang jahitannya, jadi ini efek habis operasi, bukan kantong mata ya. Oke, Bandung pengusaha, terima kasih sudah bergabung. Oke, Banjarmasin hadir, Jombang hadir. Oke, terima kasih. Kemudian Tegal hadir, wow luar biasa. Pengangguran hadir, Bogor hadir ya. Oke, terima kasih ya. Oke, pagi hari ini, oke, saya pengen ajak diskusi teman-teman semua ya. Tarakan hadir. Oke, ada yang mau punya pertanyaan atau pengen kita bahas tentang apa pada pagi hari ini sambil santai teman-teman, semoga bermanfaat ya. Oke, luar biasa pagi hari ini banyak yang hadir teman-teman. Oke, ya Madura hadir. Assalamualaikum Pak Didi, Masya Allah, kayak kebetulan saja habis subuhan saya nonton Telegram Pak DM, muncul siaran langsung. Mardius Tingo Bandau, usaha kerupuk akikah, berbagi pizza ya. Alhamdulillah Pak Mardius Linggau ya. Oke, Assalamualaikum Pak Didi di Medan, Heri 2417 Kuningan Jabar hadir, Irfan. Oke, Karawang hadir, sehat selalu Om, semangat. Oke, Probolinggo hadir, Pinrang hadir. Oke, Pak Didi di Medan sudah ada outlet cerdas laundry coming soon untuk Medan ya, segera teman-teman ya. Jadi ini ada 30 outlet yang sebenarnya udah siap buka teman-teman ya, sedang persiapan akhir, dan ada 130-an juga yang sedang dipersiapkan teman-teman, dalam 1 bulan ini akan buka teman-teman ya. Untuk terima kasih atas dukungan teman-teman semua di Cerdas Laundry teman-teman ya, yang sudah nunggu boleh ya sabar Pak Heri ya. Kita akan buka di seluruh Indonesia ya. Total pengajuan kita terima 810 sekarang ya, 810 outlet. Jadi target saya teman-teman dalam tahun ini minimal bisa menciptakan 10.000 lapangan pekerjaan ya teman-teman ya. Mari berbuat nyata teman-teman. Jadi bukan cuman sekedar retorika berbiak tentang masa depan teman-teman. Ide hanya akan menjadi sebuah ide ketika kita tidak berbuat. Maka ketika teman-teman semua memiliki satu ide, tugas Anda adalah take action. Lakukan apa yang memang sudah Anda putuskan. Kemudian suka duka Anda jalanin teman-teman. Teman-teman kalau berbicara tentang
masa depan. Saya ngalamin kok yang namanya hidup nggak punya apa-apa. Saya ngalamin kok yang namanya hidup beli sepatu aja nggak punya uang. Saya ngalamin kok yang namanya hidup harus jualan es lilin keliling untuk untuk bisa sekolah, bisa punya uang jajan. Itu harus jualan es keliling, teman-teman, ya. Ya, karena saya hidup dari keluarga petani, teman-teman. Kebetulan ayah saya meninggal dunia ketika saya masih dalam kandungan. Dan waktu itu, teman-teman, saya akhirnya diasuh oleh kakek nenek saya, karena ibu saya ke Kalimantan, kemudian ibu saya menikah lagi gitu ya, dan saya akhirnya hidup dengan kakek nenek saya, teman-teman, dan ibu saya akhirnya punya anak 4, jadi sama saya 5, teman-teman. Jadi saya juga tidak ini ya, teman-teman, ya. Saya bersyukur terhadap kondisi saya gitu kan, tetapi saya lebih banyak menghabiskan waktu saya bersama kakek nenek saya. Bahkan saya minum air susu nenek. Ya, kenapa? Karena masa kecil saya bersama nenek saya. Oke, nah ini sebagai gambaran, teman-teman, ya. Jadi saya ngalamin mau sekolah, mau punya uang jajan, jualan es lilin, kemudian ngalamin sekolah nggak pakai sepatu, ngalamin sekolah gosok gigi aja nggak punya odol. Untuk saya ingat betul, teman-teman, mau gosok gigi itu nyium bau mulut sendiri aja udah rasanya udah gimana gitu ya, teman-teman. Sehingga saya memutuskan untuk ya minder waktu itu. Saya ingat betul waktu SMA itu ada ketua OSIS itu ngomong di depan kok percaya diri. Saya nangis loh di belakang sendiri, teman-teman, ya. Saya nangis, kok bisa ya orang percaya diri banget berbicara di depan banyak orang, ratusan orang waktu itu gitu kan. Saya ngobrol di depan 1 orang 2 orang aja minder gitu loh, teman-teman. Nah, singkat kata ya, setelah saya pelajarin waktu itu ya bayangin ya, sekolah saya baju nggak disetrika, terus kemudian mulut saya bau gitu ya, terus saya duduk belakang sendiri, saya ranking 40. Banyak hal yang membuat saya harus minder waktu itu gitu ya, teman-teman. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah kita memperbaikin banyak hal, memperbaikin kualitas hidup kita, memperbaikin kemampuan kita, memperbaikin kemampuan pengetahuan kita, ternyata seiring berjalannya waktu di situ saya belajar banyak, teman-teman, bahwa masa depan itu milik semua orang. Teman-teman, gini, kalau Anda boleh lihat ya, namanya Jack Ma. Jack Ma itu tahun 90 masih miskin, teman-teman. Tahun 1990 itu 30 tahun yang lalu dia miskin, teman-teman, ya. Tapi hari ini bisa menjadi orang terkaya di Tiongkok. Luar biasa asetnya. Kenapa? Karena ada kemauan, ada tekad, ada kesungguhan, ada kerja keras, ada komitmen di sana. Maka hari ini saya mendorong buat teman-teman semua, ketika Anda pengen maju, udah putuskan aja, kongruan bulat harus maju. Ketika Anda sudah memutuskan untuk maju, maka kerja keraslah di sana, kerja cerdaslah di sana. Ketika Anda tidak mampu mengerjakan sendiri, cari partner di sana. Selama Anda sungguh-sungguh manjada wajada, kesungguhan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, saya cuma titip pesan, teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin. Saya berjuang dari nol, tapi jangan juga terus kemudian tiba-tiba simsalabim gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba teman-teman tuh punya impian, aku mau kaya, mau sukses gitu kan. Terus kemudian besok Anda sudah menanyakan tentang kekayaan Anda, kesuksesan Anda. Ya, semua butuh proses. Untuk bisa dipercaya orang butuh proses. Untuk bisa dikenal banyak orang itu butuh proses, butuh waktu, teman-teman. Saya sendiri berproses mulai 20 tahun yang lalu, teman-teman, mulai dari servis komputer door to door. Terus kemudian akhirnya saya punya toko komputer kecil ya, yang bukan toko komputer ya, tapi toko spare part komputer, servis komputer ya, karena yang saya jual hanya memori, hanya hard disk gitu kan, terus kemudian hanya tinta gitu kan, ya sebatas itu, teman-teman. Akhirnya yang tadinya stok hard disk saya cuma 1, akhirnya saya bisa beli 2, dapat untung lagi saya beli 3, dapat untung lagi saya beli memori, dapat untung lagi saya bisa beli motherboard gitu kan. Dan akhirnya stok barang di toko komputer saya semakin lama semakin banyak gitu kan. Akhirnya bukan hanya spare part yang saya sediakan, tetapi akhirnya saya bisa menyediakan juga perlengkapan yang lain seperti CPU, monitor, printer, kemudian laptop gitu kan. Terus kemudian
printer gede yang dot matrix yang harga waktu itu 5 juta zaman waktu 20 tahun yang lalu itu masih mahal teman-teman ya. Akhirnya saya mesen pan plotter gitu kan, dan akhirnya semakin banyak produk-produk yang saya jual teman-teman, dan alhamdulillah tiba-tiba banyak orang percaya, dan alhamdulillah saya dipercaya pengadaan komputer waktu Kalimantan Tengah pemekaran teman-teman. Wah, itu anugerah tak terduga yang waktu itu saya dapatkan teman-teman. Pengadaan komputer se-Kalimantan Tengah waktu Kalimantan Tengah pemekaran menjadi 13 kabupaten. Ya, jadi tadinya Kalimantan Tengah hanya berapa kabupaten, dimekarkan jadi 13 kabupaten teman-teman, kabupaten kota, dan akhirnya kan semua kabupaten itu butuh komputer untuk kantor bupatinya, untuk kantor dinas-dinasnya, semua butuh komputer teman-teman. Dan alhamdulillah waktu itu saya dipercaya teman-teman. Terus kemudian ditambah lagi saya dipercaya sama waktu itu Bank BNI untuk bikin aplikasi antrian. Akhirnya dipercaya Bank Mandiri juga untuk bikin aplikasi antrian. Dari 1 cabang jadi 2 cabang, jadi 3 cabang. Akhirnya seluruh Kalimantan Tengah menjadi klien saya waktu itu. Saya kirim program antrian seluruh Kalimantan Tengah, terus kemudian saya kirim aplikasi antrian sampai seluruh Kalimantan teman-teman, dan semakin banyak yang menggunakan aplikasi antrian saya teman-teman, dan semua itu butuh proses. Akhirnya saya dikenal oleh hampir semua kepala bank teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kalau hari raya Idul Fitri begitu ya, itu tamu saya itu orang bank semua teman-teman ya. Mulai dari kepala BCA, kepala Mandiri, kepala Bank Danamon, kepala BRI itu ke rumah saya teman-teman ya. Nah, karena dekat gitu kan, karena contoh kayak Bank Muamalat begitu teman-teman ya. Bank Muamalat gitu kan teken servis komputer ke saya gitu kan. Jadi kadang komputer rusak tengah malam pun kita datang teman-teman ya, di situ ngobrol kadang sama pimpinannya, ngobrol deket gitu kan. Ya sudah, akhirnya kan kenal baik gitu kan. Ya kadang main badminton bareng gitu kan, olahraga bareng, kadang renang bareng, kadang anaknya les bareng di tempat les anak saya, kadang satu sekolahan bareng. Bahkan ketua ID itu sampai kenal baik dengan saya, ketua Ikatan Dokter Indonesia kenal baik dengan saya. Bahkan saya itu kalau sakit teman-teman, sakit gitu bukan saya yang periksa ke dokter, dokternya yang datang ke rumah saya, karena udah temen gitu ya. Jadi temen, jadi ya memang tempat mainnya ke saya. Jadi kan banyak tuh dokter, pengusaha, pejabat yang nongkrongnya itu di toko saya itu banyak teman-teman. Ya ngobrol itu udah kayak temen. Ya memang teman, saya memang selalu nganggap ini teman. Mau dia dokter, mau pejabat, kepala dinas, wali kota, itu ngobrol di tempat saya itu udah akrab banget teman-teman ya, beneran. Ya, dan ya saya memperlakukan customer saya seperti saudara, seperti teman gitu. Nah, berangkat dari situ teman-teman, saya dikenal banyak orang gitu kan. Bahkan semua perbankan itu juga kenal saya teman-teman. Dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Aduh, waktu itu beneran saya tuh gila gini. Aduh, saya tuh minta apa-apa itu kok kayaknya tinggal gini teman-teman. Ya minta apa-apa tinggal gini gitu. Beneran. Saya ada ruko dijual harga 2 miliar gitu, tinggal japri aja sama kepala Bank Mandiri gitu kan. Bro, saya panggil bro gitu kan, temen main gitu. Bro, ada ruko dijual nih harga 2M, bisa bantu tak? Bilang gitu tak gitu kan. Oke, siap gitu kan. Tahu-tahu nggak nyampe 2 jam uang udah cair teman-teman. Semudah itu. Ya, jadi akhirnya teman-teman, sampai Bank Danamon, Bank BCA, itu saya punya kartu kredit teman-teman, itu limitnya ratusan juta teman-teman. Itu nggak pakai minta teman-teman. Tak kasih kartu kredit mau bohong gitu kan. Udah kasih gitu kan. Udah teken. Akhirnya ya saya sering jalan-jalan ke luar negeri teman-teman ya. Saya sering ke Eropa, saya pernah di Belanda berapa minggu gitu kan, ke Paris. Jalan-jalan teman-teman, udah gesek-gesek aja teman-teman. Nah, waktu itu rezeki masih bagus banget saya teman-teman. Nah, singkat kata teman-teman, waktu itu ini berbagi kisah ya teman-teman ya. Semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Tapi saya pengen meyakinkan bahwa teman-teman semua tetap semangat, tetap berjuang teman-teman. Alkisah teman-teman, waktu itu bisnis saya besar di Kalimantan. Saya punya toko komputer besar gitu kan. Terus kemudian terbesar bahkan di Kalimantan Tengah. Anda boleh cek lah Dika Komputer teman-teman. Itu toko komputer terbesar di Kalimantan Tengah pada waktu saya masih pegang.
Nah, terus kemudian saya resah, teman-teman. Resahnya kenapa? Karena seharian saya di toko. Sementara saya belajar tentang bagaimana bisnis autopilot. Wah, nggak bisa ini. Saya harus di toko gitu kan. Nah, akhirnya untuk bertransformasi itu, teman-teman, akhirnya saya menciptakan bisnis yang lain, teman-teman. Ya, saya menjalankan bisnis yang lain. Tujuan saya adalah membangun bisnis autopilot, membangun bisnis yang benar-benar bisnisnya jalan, yang punya jalan-jalan. Satu sisi saya senang di toko, jujur, saya senang di toko waktu itu. Kenapa? Saya punya teman banyak. Tapi satu sisi, jujur capek. Ya, uang miliar teman-teman saya pegang. Tetapi jujur capek. Oke, nah berangkat dari situ teman-teman, akhirnya saya mencoba untuk merenungin apa yang terjadi, teman-teman. Pelanggan ada 26.000, pejabat-pejabat saya kenal semua, tapi jujur capek gitu kan. Akhirnya mencoba untuk menemukan satu formula bisnis yang benar-benar bisa berjalan tanpa kita, teman-teman. Akhirnya waktu itu tertarik menjalankan bisnis insurans gitu kan. Nah, akhirnya saya jalankan bisnis insurans, akhirnya saya punya tim terbesar di Kalimantan Tengah, terbesar teman-teman. Terus kemudian setelah insurans udah gede, teman-teman, saya tertarik lagi bisnis laundry ya. Nah, saya bikin laundry, teman-teman. Nah, laundry dulu baru insurans ya. Bareng waktu itu ya, kurang lebih bareng. Laundry sama insurans bareng, startnya hampir bareng lah. Pokoknya setelah saya jenuh, waktu itu puncaknya saya sakit. Jadi saya sakit kurang lebih 3 minggu saya sakit, badan saya kuning semua, teman-teman. Dan ternyata divonis dokter kecapean, karena saya buka toko jam 6 pagi. Ini beneran, toko komputer buka jam 6 pagi, tutup jam 10 malam. Itu setiap hari, teman-teman. Wah, itu orang, karena saya happy sebenarnya. Saya happy karena komputer itu bidang saya. Terus kemudian berbicara dengan orang itu satu kebahagiaan tuh. Saya sama sekali tidak merasa capek, tetapi ternyata tubuh saya merespon berbeda gitu kan. Nah, singkat kata, saya sakit 3 minggu. Saya berpikir waktu saya sakit itu, teman-teman, gila, saya sakit begini gitu kan. Terus kok rasanya gimana gitu ya, kita punya toko gede tapi saya nggak bisa lihat, nggak bisa ini gitu. Saya berpikir sederhana, saya sakit 3 minggu aja pusing begini gitu kan. Nah, waktu itu terus akhirnya saya mikir, wah gimana caranya ya kalau saya terjadi apa-apa, bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, bagaimana keluarga saya. Nah, sejak saat itulah saya akhirnya memutuskan untuk membangun bisnis yang autopilot, teman-teman ya. Nah, artinya akhirnya saya tekunkan bisnis di insurans, teman-teman. Terus kemudian saya buka laundry, dan alhamdulillah, teman-teman, berangkat dari kekuatan database toko komputer saya, karena saya programmer ya, teman-teman, ya. Jadi toko komputer saya sudah saya bikinkan aplikasi semua gitu kan. Jadi pelanggan itu semua saya data, teman-teman. Dan semua pelanggan itu ulang tahun selalu saya sapa, Idul Fitri saya sapa, tahun baru saya sapa, Natal saya sapa. Pokoknya saya sapa pelanggan saya, teman-teman, secara berkala, teman-teman ya. Nah, akhir kata, teman-teman, pada saat saya menjalankan insurans, teman-teman, itu saya sama sekali tidak kesulitan mencari pelanggan. Jujur, teman-teman, saya itu untuk mencapai target saya yang orang bilang 1 tahun, saya 1 bulan doang. Saya nyari nasabah, teman-teman. Teman-teman tahu, 1 hari saya bisa dapat 20 nasabah di insurans saya waktu itu. Ya, terus kemudian ya udah, pokoknya target orang setahun itu saya sebulan doang udah selesai lah gitu ya. Kenapa? Saya punya kolam. Saya punya tempat di mana tempat ini berkumpul orang-orang yang menjadi market saya. Ketika saya tawarkan insurans, teman-teman, waktu itu ya saya nggak pusing. Orang beli komputer itu orang melek insurans. Orang beli komputer itu orang paham pentingnya insurans, teman-teman. Nah, terus kemudian singkat kata saya jalankan laundry. Saya buka laundry. Pada saat saya buka laundry, teman-teman, itu laundry saya hari pertama punya 1.600 pelanggan. Aduh, subhanallah, teman-teman. Buka laundry hari pertama punya 1.600 pelanggan. Kok bisa? Ini yang saya pengen share kepada teman-teman semua. Bagaimana saya punya laundry hari pertama saya punya 1.600 pelanggan. Bermula dari
Saya punya pelanggan di toko komputer saya. Kemudian pelanggan saya selalu saya sapa. Ulang tahun saya sapa. Idul Fitri saya sapa. Yang Natalan Natal saya sapa. Tahun baru saya sapa. Selama lebih 5 tahun mereka selalu saya sapa. Personal. Waktu itu masih SMS, belum ada BBM, belum ada WA, SMS. Pertama saya nyapanya personal, pakai handphone Nokia 9500 itu. Wah, saya sapa satu-satu, Pak Budi, Idul Fitri ya Pak Agus, Idul Fitri ya Pak. Saya sebut nama satu-satu. Pantang bagi saya untuk copy paste enggak pernah. Selalu saya sapa, saya sebut namanya. Selalu teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau ini teman-teman merasa bermanfaat, tolong deh. Mulai sekarang jangan pernah ngucapin selamat Idul Fitri itu broadcast. Udah tolonglah. Hargain orang seperti Anda pengen dihargain. Anda kan seneng kan disebut nama begitu kan, seneng ya. Seperti tadi pagi saya sapa teman-teman satu persatu ya. Di sini ada Pak Tarmizi, terima kasih Pak. Bu Suryatika, terima kasih Pak Raden Rifan, Pak Nazim, Bu Ainun Lasawedi, ya Pak Imtopan, Bu Wantio, ya Effendi Soleh, Pak Muhammad Abdul Zalil, Pak Dandir. Kan teman-teman seneng kan disebut nama begitu, seneng kan gitu kan. Nah sama ketika teman-teman juga pengen disukain orang, khususnya pelanggan Anda, maka sebut nama pelanggan Anda ketika Anda menyapa. Saya itu kalau toko saya sepi ya, ini teman-teman, toko saya kalau sepi teman-teman ya, kalau toko saya sepi, apa yang saya lakukan? Saya japri itu pelanggan saya gitu kan. Saya japri beneran, saya kan punya data pelanggan itu ada 26.000. Ada 26.000 pelanggan saya teman-teman. Nah 26.000 itu apa yang saya lakukan teman-teman? Ketika toko saya sepi, saya japriin mereka. Pak Budi kangen nih ke toko ya. Gitu teman-teman, beneran. Pak Saiful lama gak ngobrol nih, main ke toko ya, kangen nih, bilang. Tak gituin teman-teman, tak gituin. Akhirnya apa? Bos, nanti siang ya tak mampir. Gitu. Beneran. Jadi gini teman-teman, toko saya tuh gak pernah sepi. Kenapa? Kalau sepi saya melakukan sesuatu gitu loh teman-teman. Nah pertanyaan saya adalah, bagaimana Anda mau bikin bisnis Anda rame ketika Anda tidak pegang data customer? Bagaimana mau bisnis Anda rame ketika customer Anda perlakukan hanya sebagai customer? Kangenin customer Anda. Buat pelanggan Anda bisa datang lagi, dan datang terus. Ini penting. Terus pertanyaannya, bagaimana Anda bisa menyapa customer Anda ketika database aja Anda tidak punya, data customer aja tidak punya gitu loh. Ini yang tolong perhatiin gitu loh. Makanya kenapa saya di setiap seminar, di setiap kesempatan saya cerita tentang penting you must have database. Saya selalu bilang begitu teman-teman. Ini penting sekali database. Gimana Anda pengen manggil pelanggan Anda ketika Anda tidak punya data pelanggan Anda? Bagaimana Anda pengen bikin toko Anda rame ketika Anda menyapa pelanggan aja kagak punya? Ujung punya ujung, ketika toko Anda sepi, mereka pindah ke toko lain, baru Anda gigit jari. Itu digigit sampai bolong ini jari teman-teman. Ya tetap Anda tidak akan pernah besar teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman semua, yuk kelola database pelanggan Anda, buat pelanggan Anda nyaman teman-teman, buat pelanggan Anda asik, buat pelanggan. Maka 20 tahun yang lalu tuh saya bikin aplikasi untuk ngelola database. Itu berangkat dari saya tahu bahwa pelanggan yang nyaman itu akan balik lagi. Terus kemudian sampai di situ ya perlakukan mereka seperti saudara, seperti teman. Jadi saya tuh punya ruko waktu itu 2 teman ya. Akhirnya saya jadi 3 gitu kan. Satu untuk travel, satu untuk ruang tamu saya. Jadi saya punya ruko 3 gitu ya. Satu untuk travel saya, satu untuk ruang tamu saya, satu memang untuk workshop saya, toko komputer saya gitu kan. Jadi yang di ruang tamu saya ini isinya adalah orang-orang yang saya panggilin begitu. Jadi setiap hari itu saya manggil orang. Kadang hari ini manggil 100 orang, besok manggil 50 orang, pokoknya kira-kira hari ini aku butuh berapa orang sih yang datang. Jadi toko saya itu kelihatan penuh terus teman-teman. Ujung punya ujung apa teman-teman? Orang begitu nyaman ngobrol dengan kita.
saya punya data 26.000. Jadi kalau sehari saya panggil 200 orang nggak habis teman-teman, nggak habis ya. Oke, karena data saya banyak teman-teman. Jadi orang habis saya beli komputer gitu saya sapa. Pak, makasih ya Pak, kemarin udah nyervisin komputer tempat saya gitu kan. Kalau ada masukan atau ada yang kurang pas dari teknisi saya, boleh sampaikan ke saya. Salam ya Pak. Udah, Didik Mulato, owner di Komputer. Udah akhirnya, oh ya Pak Didik, saya save ya, saya save ya, saya save ya, saya save ya. Udah begitu. Oh ya Pak, aku sering bagi-bagi hadiah loh kalau ada yang ulang tahun. Pak, ulang tahunnya tanggal berapa gitu kan. Udah. Oh ya, aku ulang tahun tanggal sekian gitu Mas. Tapi Pak yakin loh kasih hadiah. Iya wes, tak kasih hadiah nanti kalau ulang tahun gitu kan. Tak kasih hadiahnya apa? Tak kasih teh botol. Tak gituin, tak candain gitu teman. Jadi saya minta ulang tahun pelanggan saya nggak pusing gitu. Oh beneran dikasih hadiah? Iya beneran, nanti tak kasih teh botol waktu ulang tahun. Udah nggak apa-apa. Tapi orang itu sebenarnya hanya butuh perhatian, butuh merasa dikasih sayangin, butuh merasa dihargain. Cuman itu doang kok teman-teman. Hadiah tuh udah harus nilainya tuh besar. Beneran. Pas ulang tahun, Pak, selamat ulang tahun ya Pak. Ini teh botolnya nunggu di toko gitu loh, main ke toko ya gitu. Ya memang teh botol ada terus teman-teman di tempat saya itu kan. Saya punya kulkas itu isinya full terus, pokoknya nggak pernah kosong teman-teman. Istri saya sekali beli itu pokoknya berapa krat penuh gitu kan di kulkas itu. Ya udah memang saya bagi-bagi gratis aja. Apa sih ruginya teman-teman? Setiap hari terima uang 200 juta, maksud cuman ya setiap hari alhamdulillah omset saya kan rata-rata sekitar 200-an juta duit masuk gitu ya. Kalau cuma untuk ngisi lemari es itu kan juga nggak masalah lah bagi saya gitu kan. Nah singkat kata teman-teman, akhirnya pelanggan ini merasa nyaman. Jadi saya punya ruang tamu khusus, isinya tuh kayak meeting room gitu teman-teman. Isinya kayak meeting room yang isinya saya menjamu pelanggan-pelanggan saya teman-teman. Ya akhirnya mereka damai bersama-sama, asik ngobrol begitu ya. Nah ketika mereka udah asik ya udah, ketika saya kangenin ya udah mereka datang beneran. Mas Budi lagi di mana? Kalau di Palangka mampir ya ke toko, kangen ngobrol, ya bilang. Udah gitu doang. Mas, teh botolnya nunggu. Yuk ngobrol santai ya nanti ya ke toko ya. Udah sampai situ saya jualan enggak, nawarin barang enggak, ngobrol aja. Ngobrol. Nah, ngobrol yang paling enak teman-teman. Bagaimana? Oh Pak Didi ngobrol kok nggak pernah ada habisnya. Ini kata-kata yang sering masuk ke saya. Teman-teman, kalau Anda ngobrol tentang diri Anda itu habis. Tapi kalau Anda ngobrol tentang orang lain, itu Anda enak sekali teman-teman. Misalkan ada orang datang gitu kan. Kok motor sampean kok suaranya halus itu sudah berapa lama pakai gitu kan. Ngomentarin motornya gitu kan. Jadi kadang saya orang belum masuk aja orang udah di depan. Saya sering ngobrol di depan ruko saya gitu. Orang baru datang gitu kan. Honda nih mantep banget, keren banget itu kan. Ini sudah lama pakai Pak? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun, kok suaranya masih kinyis-kinyis gitu, masih kinclong tuh. Wah, ini dirawat sendiri atau pakai bengkel? Sendiri. Udah sempet gitu. Tiap hari sampai Polesta gitu. Saya bahas mobilnya kadang. Jadi bukan bahas tentang kita. Kadang seharian saya cuma bahas mobilnya satu tamu. Ada yang datang lagi, Pak ini Pak, sini Pak. Ini loh, ada mobil udah 5 tahun kok masih kinyis-kinyis. Kadang saya bahas tuh mobilnya salah satu peserta saya atau salah satu tamu saya, salah satu pelanggan saya. Jadi bukan bahas tentang toko saya, bahas tentang printer saya, bahas tentang punya saya, enggak. Saya bahas sesuatu yang ada di depan mata saya dan tentang orang lain. Orang ditanya begitu, enak banget. Jadi buat teman-teman semua, satu yang teman-teman harus kuasain adalah teknik bagaimana Anda bisa membuat orang nyaman duduk bersama Anda. Udah, dan itu tidak harus berbicara Anda itu ngasih materi, enggak. Kadang saya cuma diem, orang yang cerita. Tapi tugas saya cuman yes. Kita terkejut gitu kan, orang jadi seneng lagi gitu kan, asik ngobrol dari pagi sampai sore teman-teman. Betah. Ketika itu sudah terjadi, akan terjadi hubungan yang sangat dekat. Ketika hubungan sangat dekat teman-teman, teman-teman, setiap hari saya itu terima undangan pengantinan. Setiap hari itu kita dapat undangan pengantinan. Saking banyak orang kenal kan, semua orang pengantinan mesti ngundang saya gitu kan. Nah, saya belum sempat ngundang. Karena saya belum pernah punya acara gitu ya. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu gitu kan. Ya udahlah, singkat kata teman-teman, akhirnya ya alhamdulillah toko saya besar dan saya punya pelanggan waktu itu total 26.000 teman-teman. Data yang masuk di ini di database saya teman-teman, dan alhamdulillah akhirnya ketika saya sudah
Waktu itu toko saya udah besar, saya mau bikin bisnis, kemudian saya jalankan insurans, terus kemudian saya juga pengen punya bisnis yang fisik, karena waktu itu kebetulan kakak istri saya tidak ada pekerjaan, lagi mikirin bisnis apa nih yang cocok nih untuk kakak, dengan keahlian yang juga tidak ada khusus gitu ya, artinya ya standar gitu ya, tapi saya pengen bikin bisnis gitu ya. Terus akhirnya ya udah bikin laundry gitu kan. Nah waktu itu ada ruko nganggur, ada ruko dijual harga 600 juta gitu ya, udah 600 juta zaman itu gitu kan. Ya sudah, ya udah saya langsung beli gitu kan. Terus kemudian ya udah beliin mesin cuci, beliin mesin pengering, beliin ini dan sebagainya. Alhamdulillah akhirnya rame teman-teman. Saya japri semua pelanggan toko komputer saya ya. Nah ketika saya japri pelanggan toko komputer saya, tiba-tiba hari pertama laundry saya dapat 1.600 pelanggan. Nah kok bisa teman-teman? Karena yang saya japri itu adalah orang-orang yang udah tahu siapa saya, orang yang sudah kenal siapa saya, orang yang sudah nyaman bersama saya. Bayangin gimana nggak nyaman? Lebih dari 5 tahun ulang tahun saya sapa, Idul Fitri saya sapa, setiap nyapa saya selalu sebut namanya. Tahun baru saya sapa, saya sebut namanya. Terus kemudian dalam setahun minimal 2 kali saya kangenin. Saya kangenin loh. Kangenin itu bentuknya apa loh kan? Pak Dharma, ke toko ya Pak. Kangen nih, lama nggak ngobrol gitu ya. Gitu. Tak tunggu ya Pak. Udah sampai tak tunggu gitu kan. Udah kan orang merasa benar-benar wah dikangenin Pak Didi gitu kan waktu itu. Akhirnya singkat kata orang udah harapnya. Jadi waktu saya meluncurkan laundry teman-teman, itu hari pertama dapat 1.600 pelanggan. Oke, true. Sampai istri saya itu ngebantuin nyuci, nyetrika, itu beneran terjadi. Karena waktu itu merekrut karyawannya kan begitu pelanggan banyak bleng gitu kan, karyawan kita baru siap waktu itu sekitar 10 orang. Tiba-tiba ada 1.600 tuh butuh sekitar 30-an karyawan. Akhirnya udah sambil ngerekrut kan, karyawan baru sedang proses untuk training, lagi diajarin ini dan sebagainya kan. Wah kewalahan gitu kan. Wah istri saya bantuin, adik saya bantuin, semua tak suruh bantuin teman-teman. Akhirnya setelah 3-4 hari kemudian udah terkondisikan, baru semua berjalan dengan baik. Nah berangkat dari situ saya pengen share kepada teman-teman semua bahwa dalam membangun sebuah bisnis, laundry saya bisa saya besarkan tanpa biaya iklan. Hanya dengan apa? Hanya dengan komunikasi kepada pelanggan. Maka buat teman-teman semua saya berpesan, ketika Anda pengen punya bisnis yang besar, maka rawat data pelanggan Anda dengan baik. Sapa pelanggan Anda dengan baik. Jangan pernah beriklan kepada pelanggan, karena pelanggan tidak suka diiklanin. Tapi dengan contoh, selamat pagi Pak Tarmizi, selamat Idul Fitri ya Pak, semoga sehat selalu. Mbak Tarmizi, selamat milad ya Pak, semoga dipertambahnya usia, Allah selalu berikan rezeki yang berlimpah, amin. Contoh sederhana. Anda tidak beriklan, Anda ngucapin Idul Fitri, ngucapin tahun baru, ngucapin selamat ulang tahun, tidak ada kata-kata iklan. Tetapi pada saat orang menerima pesan itu, kemudian di bawah ada kata-kata salam saya Didi Mulato, itu langsung membuat alam bawah sadar seseorang celing, langsung ngomong, oh Pak Didi yang punya toko komputer, oh Pak Didi yang punya itu, oh Pak Didi yang itu, oh Pak Didi yang kemarin ngobrol asik, oh Pak Didi yang tempat jual printer kemarin, oh Pak Didi itu. Maka secara langsung alam bawah sadarnya langsung celing, langsung muncul, orang langsung ingat kita tanpa kata-kata iklan. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena Anda tidak tahu orang itu lagi butuh produk Anda atau tidak. Tolong. Mungkin Anda sekarang nawarin laundry. Mungkin Anda sekarang nawarin mobil. Pertanyaan saya, apakah orang lagi butuh mobil? Apakah orang lagi cari mobil? Belum tentu. Tapi coba nih. Saya sales mobil. Faktanya saya tidak pernah jualan mobil. Contoh, saya sales mobil. Anda, teman saya, atau kenalan saya. Saya pernah kenal Anda, lari bareng lah di stadion misalkan. Lari bareng.
Terus kemudian pada saat Anda lari bareng, tiba-tiba Anda jatuh, kepleset. Terus kemudian saya tolongin, bawa ke puskesmas terdekat nih, lecet nih kaki ini, perlu dijahit. Saya tolongin Anda. Terus kemudian saya bantuin semua, akhirnya sampai saya rawat motornya, saya anterin ke rumahnya. Terus kemudian karena di rumah sakit tadi diminta KTP, saya ambil KTP dari dompet Anda, kemudian saya kasih rumah sakit. Terus kemudian ada uang, saya bantu bayarin nih, saya kembaliin nota, kemudian saya urusin semua. Ini contoh. Terus kemudian udah selesai lah, udah kejadian berlalu, baru kenal saat itu. Terus kemudian karena saya tahu tanggal lahir Anda, ngelihat dari KTP Anda tadi. Terus nomor handphone kita minta karena untuk koordinasi ke rumah sakit tadi. Saya simpan. Terus kemudian Anda ulang tahun. Mas Budi, ulang tahun ya Mas. Sehat selalu. Mas Budi, Idul Fitri ya. Mas Budi, mau tahun baru ya. Coba Anda katakan seperti itu. Tes kalau nggak, siapapun Anda kenalan, siapapun Anda sapa seperti itu. Apa yang terjadi? Orang akan nyaman dan celing langsung ingat dengan Anda. Nggak usah kata-kata. Pasti dalam diskusi tadi, mesti dia nanya, oh Mas Didi tinggalnya di mana? Oh saya tinggalnya di Kartosuro. Oh Mas Didi sekarang di mana kerjanya? Oh saya sales mobil Pak di Honda. Saya sales mobil Pak di Yamaha. Sales mobil Pak di Toyota. Oh iya Mas Didi, sukses ya, makasih loh Mas Didi udah diurusin. Terus mau dibawain oleh-oleh itu biasanya kalau begitu kan gitu kan. Ini pernah kejadian kan. Oh enggak kok. Ini tadi memang benar-benar pengen bantu aja. Nah, singkat kata teman-teman, berlalulah 3 tahun, 4 tahun. Ulang tahun saya sapa, Idul Fitri saya sapa. Tidak pernah ada kata-kata iklan. Terus kemudian ternyata si Budi yang tadi jatuh saya tolong tadi, tahun keempat ternyata dia mau beli mobil. Coba buktiin kira-kira kalau itu terjadi pada Anda beli mobil sama siapa? Sama saya? Atau beli ke sales lain yang tidak kenal? Jawab di komentar. Yes, setuju ya teman-teman. Maka hari ini jangan pernah beriklan kepada customer Anda, tapi buat semakin banyak orang ingat kepada Anda. Buat semua orang asik bersama Anda. Buat semua orang benar-benar nyaman bersama Anda. Tunjukkan identitas Anda, kenalan. Oh Anda agent insurans, kenalan. Anda agent properti, kenalan. Anda punya bisnis A, kenalan. Ngomong bisnis Anda, tapi jangan nawarkan. Sampai suatu ketika orang sudah waktunya butuh produk Anda, maka mereka akan menghubungin Anda dengan sendirinya. Maka hari ini teman-teman, kenapa saya mengadakan seminar bisnis digital rutin setiap minggu? Kenapa saya sering membagikan apapun seperti ini, entah di Instagram, entah di Facebook, entah di channel saya yang sekarang isinya udah ratusan ribu orang teman-teman. Saya tidak pernah berpikir untuk hard selling, jual, enggak. Saya bikin seminar. Untuk apa? Saya pengen punya teman di seluruh Indonesia. Saya pengen punya relasi di seluruh Indonesia. Kenapa? Saya dulu punya 26.000 database pelanggan toko komputer saya. Apa yang terjadi? Saya buat laundry. Hari pertama saya dapat 1.600 pelanggan. Saya jualan pulsa. Baru buka omset langsung miliar. Saya punya 736 outlet cabang hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Saya jadi distributor pulsa. Saya buka travel. Hari pertama omsetnya udah 1 miliar. Saya jualan insurans langsung terbesar di Kalimantan Tengah, langsung terbesar di Kalimantan omsetnya. Yang tadinya orang jualan insurans setahun baru capai target, saya sebulan udah capai target. Kenapa? Karena saya punya kolam.
Saya punya lahan milik saya sendiri yang tidak bergantung orang lain. Saya bisa kendalikan. Kolam itu dalam bentuk database. Jadi buat teman-teman semua, kuasain database pelanggan Anda. Ini penting. Kalau Anda pegang database pelanggan, maka Anda akan sangat mudah untuk mengkomunikasikan apapun produk Anda nantinya. Mengkomunikasikan, bukan menawarkan. Contoh, Anda sekarang punya bisnis warung makan. Contoh. Terus kemudian semua pelanggan, Bu, spesial buat pelanggan member rumah makan dapat gratis es krim. Kalau mau jadi member gimana? Selain dapat es krim, dapat potongan harga 20%. Terus kemudian Ibu berhak dapat ruang VIP gratis makannya, Bu. Ada ruang AC di dalam. Coba, kalau Anda sebagai customer saya, Anda makan di rumah makan saya, terus kemudian saya ngomong begitu. Saya ngomong waktu Ibu lagi pesen barang, Bu, khusus untuk member akan dapat es krim gratis untuk semua yang makan, terus kemudian dapat potongan harga 20%, plus Ibu boleh makan gratis di ruang VIP. Ya, ada ruang AC di dalam, jadi enak, Ibu bisa ngobrol dengan keluarga tidak terganggu. Oh ya, Mbak, gimana kalau mau jadi member? Nah, silahkan daftar di sini, Bu, ngisi formulir. Udah. Oke. Apa yang terjadi? Anda dapat database. Ketika Anda makan berlima, Anda kasih es krimnya 1. Loh, ini yang lain nggak dapat, Mbak? Oh, yang pengen dapat berarti harus jadi member semua, Bu, 5-5-nya. Kira-kira daftar nggak? Pasti daftar. Anda daftar 5 orang, Anda dapat database-nya 5 orang. Namanya, nomor handphonenya, tanggal lahirnya. Oke, nah begitu Anda sudah dapat database-nya, apa yang terjadi teman-teman? Ya, Anda sudah dapat database-nya, maka Anda bisa berkomunikasi dengan mereka kapan saja. Singkat kata, Anda sudah dapat database pelanggan rumah makan Anda. Ada 1.000 orang, 2.000 orang. Terus kemudian tiba-tiba Anda mau buka bengkel nih. Anda buka bengkel gitu ya, atau Anda jualan ikan cupang misalkan ya gitu kan, Anda jualan akuarium gitu misalkan ya, kayak ini contoh, Anda mau jualan akuarium. Terus kemudian apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa japri ke pelanggan rumah makan Anda tadi. Pagi Bu, nah ini tentunya setelah Anda menyapa ya, ulang tahun Anda sapa, Idul Fitri Anda sapa, tahun baru Anda sapa. Nah, Anda kemudian bisa berkomunikasi lagi. Pagi Bu, pagi Pak, pagi Kak, pagi Mbak Intan, pagi Mas Budi gitu kan. Makasih ya sudah jadi pelanggan setia di rumah makan saya, rumah makan Citra misalnya gitu ya. Mohon doanya hari ini saya membuka usaha baru, pusat untuk akuarium. Nah, alamat di Jalan Diponegoro nomor 17 itu misalnya. Mohon bantuannya kalau ada saudara atau teman yang butuh akuarium atau butuh ikan hias, butuh hiburan di rumahnya biar enggak sepaneng, minta bantu referensiin ya Mas, semoga sampean sehat selalu. Anda tidak nawarin dia, Anda cuma minta doa dan minta bantuan. Referensi orang dengan sukacita, teman. Oh ya Mbak, sukses ya usahanya ya, mudah-mudahan berkah. Kan Anda tidak nawarin. Terus apa yang terjadi? Itu yang saya lakukan untuk laundry saya, teman-teman. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru pelanggan itu nyaman dibegituin. Justru seringkali orang akan ngomong begini. Itu yang saya lakukan untuk laundry saya dulu. Pagi Pak Agus, terima kasih ya Pak sudah mendukung toko komputer saya selama ini. Mohon doanya hari ini saya buka laundry saya paket keluarga, tidak ditimbang, tidak dihitung, antar jemput 2 hari sekali dengan biaya hanya 200.000 per bulan. Itu zaman dulu teman-teman ya, zaman dulu 200.000 per bulan. Tapi spesial buat pelanggan toko komputer saya berikan diskon 50%. Jadi cuman bayar
100.000 sebulan, itu zaman 15 tahun yang lalu gitu ya. Nah, terus kemudian mohon doanya ya Bu, mohon doanya ya Pak, kalau ada saudara teman yang membutuhkan layanan laundry seperti ini bisa bantu referensiin. Salam Didik Mulanto. Udah saya gituin, saya japri ke semua pelanggan saya. Apa yang terjadi? Kalau gitu aku yang ikut. Kalau aku daftar piye? Aku mau, aku daftar. Hari pertama cuma 1.600 yang daftar. Subhanallah, fabi'ayi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Ketika teman-teman berbuat baik sama orang, ketika teman-teman senang memberi, senang membuat orang bahagia, maka Anda akan diberikan kebahagiaan yang jauh-jauh lebih besar. Siapa bilang rezeki itu susah? Siapa bilang cari duit itu susah? Yang susah itu ketika kita tidak paham bagaimana ilmu rezeki. Ilmu rezeki itu ada di silaturahim. Maka ketika teman-teman pengen dikejar rezeki, maka perbanyak teman Anda. Buat banyak orang ngerti tentang Anda. Buat banyak orang mendapat manfaat atas diri Anda. Wis itu tugas Anda. Jangan mikirin saya dapat apa. Jangan mikirin saya bisa ngapain. Tetapi pikirkan apa yang saya bisa berikan, apa yang bisa saya persembahkan sehingga banyak orang menjadi lebih baik. Ketika orang mendapat lebih baik, termasuk saya bikin video seperti ini berpikir tentang saya memberi. Saya tidak berpikir saya dapat apa, enggak. Tapi saya yakin teman-teman senang. Kenapa? Orang senang mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Maka berikan sesuatu yang benar-benar bermanfaat buat banyak orang. Kalau teman-teman ngerasa ini bermanfaat, Anda silahkan tag teman Anda supaya mereka dapat manfaat. Biarkan mereka dapat manfaat terus. Anda share, bagikan video seperti ini. Dengan Anda memberi kepada orang lain, maka Anda, Mas Agus ini senang banget ya membagikan yang begitu. Aku senang. Orang akan mengenal Anda sebagai Anda orang yang positif, Anda orang yang semangat, Anda orang yang begini, begitu, dan sebagainya. Ketika Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka orang akan mengenal Anda seperti itu. Ketika, contoh teman-teman, sekarang jujur, saya mau nanya jujur. Kalau Anda suatu ketika Anda pengen mencari partner bisnis, suatu ketika Anda pengen mencari mitra, siapa orang yang Anda cari? Coba. Orang yang semangat, orang yang senang berbagi, orang yang totalitas, orang yang selalu mementingkan kepentingan banyak orang, atau orang yang pelit, orang yang negatif. Coba jujur. Kalau misalkan suatu ketika Anda pengen mencari partner kerja, mencari partner bisnis, mengembangkan bisnis Anda, ini udah pasti. Jadi buat teman-teman semua hari ini, pastikan Anda menjadi seperti itu. Pastikan Anda benar-benar menjadi seperti apa yang orang inginkan ketika orang pengen mencari partner. Ketika Anda sudah mendapatkan itu teman-teman, maka Anda akan begitu mudah. Maka teman-teman, saya hari ini laundry saya per pagi hari ini udah 818 pengajuan outlet seluruh Indonesia. Kebayang nggak? Baru 2 bulan ada pengajuan outlet 818. Keren atau keren banget? Kenapa? Jangan bilang wah enak banget Pak Didi. Jangan bilang begitu ya teman-teman ya. Saya tuh keliling Indonesia. Ngadakan seminar teman-teman setiap bulan. Halo El, terima kasih. Setiap bulan saya keliling Indonesia. Saya menghabiskan dana ini, tidak bermaksud sombong, tidak bermaksud pamer, tidak teman-teman. Supaya teman-teman tahu gitu ya teman-teman ya. Saya tuh keliling Indonesia, sebulan budget saya tidak kurang dari 200 juta. Setiap bulan, Didik menghabiskan budget 200 juta untuk bikin seminar bisnis digital gratis. Yang datang siapa? Ada tukang becak, ada mak-mak, ada mahasiswa, ada pelajar, ada juga pengusaha,
ada tukang parkir datang. Apakah saya filter? Tidak. Apakah saya larang mereka datang? Bapak tukang becak ya? Nggak boleh masuk? Enggak. Bapak tukang parkir ya? Nggak boleh masuk? Enggak. Bu, mak gaptek nggak boleh masuk? Enggak. Semua masuk. Apa yang saya berikan? Saya kasih semangat untuk memulai berbisnis. Saya kasih ide untuk memulai berbisnis. Saya kasih dorongan untuk benar-benar bergerak. Saya tidak pikir, wah saya dapat apa ini? Ada orang bilang, wah kamu harus target kamu segmented. Harus targetnya diatur. Mosok semua orang diundang. Kenapa? Karena saya tahu rezeki itu bukan tentang target. Rezeki itu bukan tentang saya ngomong kepada siapa. Rezeki itu bukan tentang saya hari ini menawarkan produk saya kepada siapa. No, bukan. Jauh banget dari itu. Rezeki itu tentang ketika Anda memberi manfaat, maka orang akan datang. Nih, rezeki itu teman-teman. Yaudah dah, kita pakai arti duit aja deh. Duit itu ada rumus cara ngejarnya. Ada satu resep sederhana cara ngejar duit. Kalau Anda paham rumus yang satu ini, Anda akan dikejar-kejar duit. Kalau Anda paham satu rumus ini, Anda tidak perlu ngapa-ngapain, orang akan ngirim duit ke Anda. Paham? Duit seperti lebah. Semakin dikejar semakin lari. Semakin dikejar semakin terbang jauh. Semakin Anda lari semakin cepat dia terbang. Tapi kalau Anda tahu ilmu lebah, semakin Anda paham, semakin butuh energi yang sedikit untuk ngejar. Apa yang harus dilakukan untuk nangkap lebah? Anda tanam bunga. Kemudian Anda pupuk bunganya. Carikan tempat yang baik bunganya. Tanam dalam jumlah yang banyak bunganya. Ketika bunganya Anda tanam yang banyak, kemudian Anda pupuk, Anda siramin, Anda rawat, sehingga bunga itu akan mekar, akan tumbuh, dan akan berkembang. Di situ ada madu di bunga-bunga itu. Maka lebah akan datang dengan sendirinya. Ingat, lebah datang dengan sendirinya tanpa harus dikejar-kejar. Maka tugas Anda adalah menciptakan madu-madu yang enak. Menciptakan bunga-bunga yang indah yang akan menjadi daya tarik buat lebah tadi datang dengan sendirinya. Ketika Anda pengen dikejar rezeki, maka buat diri Anda menjadi bunga yang menghasilkan madu, yang bermanfaat buat banyak orang, sehingga orang berbondong-bondong datang, teman-teman. Mohon doanya, teman-teman. Bismillah, kemarin saya mengadakan gerakan 1000 lapak lopis di seluruh Indonesia. Pukis. Bismillah. Saya kemarin sudah meluncurkan gerakan bikin 1000 lapak pukis di seluruh Indonesia. Ya, gratis. Saya persembahkan kepada orang-orang yang punya jiwa sosial. Kemarin saya minta untuk teman-teman yang pengen benar-benar berbisnis jauh dari utang, jauh dari riba, saya pengen persembahkan itu, teman-teman. Oke, mohon doanya. Saya akan bikin lapak. Kemarin saya sudah mulai 1000 lapak pukis di seluruh Indonesia. Modal 100% dari saya. Yang mengerjakan siapa saja. Saya akan sebar di seluruh Indonesia. Khususon orang-orang yang ini saya minta kemarin untuk di awal
Ya, untuk di awal kemarin saya minta untuk marbot masjid yang butuh pekerjaan. Ya, saya akan sediakan lapak pukis. Modal 100% hasilnya saya akan gulirkan lagi. Ya, jadi nanti berapapun hasilnya saya tidak akan ambil untungnya. Saya akan gulirkan lagi, bikin lapak lagi. Jadi saya siapin gerobaknya itu, gerobak pukisnya itu termasuk perlengkapannya 1.000. Saya akan berikan kepada orang-orang, teman-teman, di seluruh Indonesia yang butuh pekerjaan. Modal 100% dari saya. Hasilnya ketika sudah 1.000 nanti akan dikelola oleh yayasan. Jadi sebelum 1.000 pokoknya hasil berapapun bikinkan lapak lagi, bikinkan gerobak lagi. Hasilnya bikinkan gerobak lagi, Oke. Nah, begitu udah 1.000, wah tentunya akan luar biasa, teman-teman. Kalau satu outlet bisa menghasilkan anggap 100.000 aja. Kali 1.000 berarti sehari 100 juta. Oke, sehari 100 juta. Ini target saya. 100 juta sehari itu nanti akan dikelola oleh yayasan, bukan saya, ketuanya bukan saya yang mendirikan, tapi saya tidak mau menjadi pengurus yayasan. Kita akan bikin rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Kita akan bikin panti asuhan di seluruh Indonesia. That's mohon doanya. Kemarin sudah saya galakkan. Ya, mohon doanya kita akan bikin. Jadi nanti prioritas orang-orang yang benar-benar butuh pekerjaan, tapi saya prioritas ya orang-orang yang benar-benar mewakafkan dirinya untuk membantu gerakan bagaimana membangun bisnis berkah. Ya, jadi marbot masjid, mungkin guru ngaji atau apapun, saya akan ajarkan bisnis. Coach langsung dari saya bimbing langsung, saya akan keliling Indonesia. Mohon doanya, teman-teman. Ini 1.000 untuk awal. Ya, tidak memungkinkan jadi 10.000 outlet di seluruh Indonesia. Jadi jualan pukis sederhana. Tapi pukis nanti kita bikin networknya. Kita bikin jaringan. Network itu bukan berarti orang tuh gini loh. Contoh aja Alfamart itu network gitu loh, teman-teman ya. JNE itu network gitu ya. Jadi network itu tidak harus multi level ya. Network ini harus diluruskan ya, teman-teman. Jadi bagaimana ini bikin brand lapak pukis. Ya, teman-teman pengen mendukung gerakan ini boleh ya. Nanti saya coba atur gimana gitu. Saya pengen satu lapak pukis tapi brandnya sama seluruh Indonesia gitu ya. Saya mau bikin nama brandnya sama seluruh Indonesia. Saya sendiri akan sumbang 1.000 lapak. Ya, jadi modal dari saya. Bismillah, teman-teman ya. Bertahap, bulan ini berapa, target saya 1.000 tahun ini selesai, teman-teman. Terus ada keuntungan bikin lapak lagi, ada keuntungan sampai 1.000. Begitu 1.000 udah terkumpul, kalau satu lapak sehari bisa dapat 100.000 keuntungannya. Ya tentunya yang jaga udah kita kasih ya, udah jaga. Misalkan kan lapak pukis itu bisa sampai 200-300 ribu teman-teman sehari gitu ya. 200-300 ribu, anggap dapat 200 ribu. Kita sistemnya bagi hasil dua, yang 50% untuk yang jaga, yang ngelola, yang 50% masuk ke yayasan gitu ya. Nah, yayasan nanti begitu terkumpul buka lapak lagi, terus sampai 1.000. Begitu 1.000 udah capai, berapapun yang uang masuk akan dikelola yayasan. Kalau sehari 100 juta, sebulan ada 3 miliar. Maka target saya bikin rumah tahfiz di seluruh Indonesia, teman-teman. Maka ketika Anda sudah benar-benar sudah di level bekerja tidak mikirin diri sendiri, ya alhamdulillah, teman-teman. Dari 20 tahun yang lalu kalau hanya untuk mikirin diri sendiri, udah lebih dari cukup. Hari ini saya bersyukur, teman-teman, bisa menjadi seperti sekarang. Kenapa? Setiap hari otak saya berpikir, Didik, kamu bisa bagi apa? Kamu beri apa kepada orang hari ini? Maka buat teman-teman semua, yuk jangan pernah berpikir tentang bagaimana Anda dapat apa, tapi bagaimana Anda bisa memberi apa, bagaimana Anda bisa berbuat apa untuk orang lain. Ini tolong, kalau Anda sudah di level itu, saya yakin jangankan uang 1 juta, 2 juta, gunung emas pun Allah bisa kasih. Fabi ai ala irabbikum atukasi. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Kamu punya mata masih bisa melihat, kamu punya hati masih bisa merasakan, kamu punya jantung masih berdetak, kamu punya tangan masih bisa bergerak. Kenapa kamu harus mengeluh? Kenapa kamu harus menyalahkan orang lain? Kenapa kamu harus menyalahkan COVID? Kenapa kamu harus menyalahkan keadaan? No, tidak ada yang salah.
Yang ada adalah hari ini kita diminta untuk belajar. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan. Bahwa ada tanda-tanda, ada sesuatu yang ingin diceritakan oleh Tuhan melalui apa yang terjadi. Ada COVID-19, Tuhan pengen berbicara kepada kita. Hai, kenapa kamu mengeluh? Bukankah selama ini kamu mendambakan bisa kumpul dengan keluarga kamu? Sekarang kamu tak kasih waktu bisa kumpul dengan keluarga kamu. Hai, dengan COVID kita sekarang sering menjaga kesehatan. Sehari Anda cuci tangan berapa kali? Yang dulunya Anda jorok cuci tangan belum tentu. Hai, setelah ada COVID, bukankah Anda sekarang sering minum makanan kesehatan? Anda sering jaga imun. Bukankah imun itu bagus untuk kesehatan kamu? Hai, setelah adanya COVID, bukankah kamu sekarang sering olahraga? Kamu sering istighfar. Kamu sering ya Allah ya Tuhan. Kamu sering berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhanmu. Ketika tenggorokan kamu gatal-gatal, kamu berdoa, ya Allah, jauhkan hamba ya Allah. Bukankah kamu jadi lebih dekat kepada Tuhan? Tidakkah engkau baca dengan nama Tuhan? Bahwa ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan. Kan Tuhan tidak mungkin datang gitu kan terus kemudian, sini, aku Tuhanmu. Ayo aku ngajar, aku mau live di Instagram. Ini Tuhan yang live Instagram. Enggak lah. Tuhan memberikan dengan tanda-tandanya. Iqra, baca dengan nama Tuhan. Jadi buat teman-teman semua, di balik COVID ada sesuatu yang luar biasa. Di balik tsunami ada tanda-tanda yang Tuhan pengen sampaikan ke kita. Di balik gempa ada tanda-tanda yang ingin sampaikan kepada kita. Maka tugas kita teman-teman semua, yuk syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Terus lakukan yang terbaik. Tuhan memampukan orang-orang yang percaya. Tuhan ada di sekitar orang-orang yang yakin. Tuhan Maha mengabulkan. Tuhan Maha adil. Tuhan Maha berkehendak. Maka mintalah hanya kepadaku, Tuhan. Maka buat teman-teman semua, ketika teman-teman mau meminta, nih cara meminta. Cara meminta teman-teman. Cara meminta ya. Saya tunjukkan cara meminta. Ada orang, ya Allah, aku sudah sujud-sujud, sudah begini, kok doaku tidak dikabulkan gitu ya. Anda tidak ngerti cara berdoa, cara meminta teman-teman ya. Teman-teman, ada orang berpikir tuh kadang itu terlalu berlebihan gitu ya. Gini. Saya ini, saya itu paling seneng dengan istri saya. Istri saya itu inspirator paling luar biasa teman-teman. Ya, gini. Aduh, saya ceritanya mau dari mana gitu ya. Tapi saya teringat istri saya ya. Ya sudah, saya cerita tentang istri saya. Istri saya itu satu inspirator, motivator terbesar dalam hidup saya itu istri saya, jujur motivator terbesar. Saya tidak melebih-lebihkan ya. Istri saya nggak ada di depan saya, tidak ada di samping saya, tapi saya tuh bersyukur dengan istri saya. Teman-teman gini, waktu itu saya hijrah dari Palangkaraya ke Solo. Sekarang saya di Solo teman-teman. Saya di Solo gitu kan. Nah di Kalimantan itu teman-teman, rumah saya itu pinggir jalan gede 1000 meter. Ya saya kemana-mana ya, mobil saya bagus. Saya punya ruko pinggir jalan teman-teman. Tapi gini, saya yakin Anda setuju bahwa saya yakin Anda pengen membahagiakan orang-orang yang Anda kasihin kan gitu kan. Nah teman-teman, saya pengen cerita. Waktu itu saya ikut seminar. Kamu pengen membahagiakan siapa? Untuk apa kamu kerja? Aku pengen membahagiakan istriku, aku pengen membahagiakan anakku, aku pengen membahagiakan ibuku, aku pengen membahagiakan keluargaku. Kan mungkin Anda kalau saya tanya juga akan ngomong begitu gitu kan. Wah, aku akan melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang saya sayangin kan gitu kan. Nah pertanyaan saya, sudahkah Anda bertanya apa yang diinginkan pasangan kamu? Aku ini kerja keras buat kamu monyong gitu kan misalkan gitu. Terus kemudian pertanyaannya, sudahkah kamu nanya istri kamu tuh minta apa? Ini gitu.
Anda pengen Anda suami atau Anda istri pengen membahagiakan anak, pengen membahagiakan orang tua, pengen bahagiakan. Coba, pernahkah Anda bertanya, mereka itu pengen diapakan? Saya tersinggung dengan kata-kata. Iya ya. Aku kerja keras pengen membahagiakan istriku, tapi kenapa istriku tidak bahagia? Waktu itu. Kenapa istriku sering marah-marah? Waktu itu. Akhirnya setelah saya tahu rahasianya, teman-teman, akhirnya saya ngobrol, ya saya sering piknik memang, ngobrol kadang ke hotel gitu ya, terus kemudian ya di sana cuma sekedar ngobrol santai gitu ya. Nah, habis sedih langsung hiburan. Ya terima kasih. Ya oke, iya dong. Jadi jangan sedih terus gitu kan, kasihan, pusing. Sekarang hiburan nih. Saya waktu itu tanya tentang istri saya, Mah, Papa tuh pengen bahagiain Mama. Mama pengen apa sih? Supaya Mama bahagia. Apa yang Mama inginkan? Istri saya diem. Kemudian nanya, beneran? Papa pengen bahagiain Mama? Iyalah, Papa kerja untuk Mama kok, untuk bahagiain Mama. Teman-teman, istri saya itu orang ke-9 setelah saya ditolak 8 orang. Istri saya itu orang ke-9 setelah saya ditolak 8 orang. Jadi saya ngelamar karena saya nggak mau pacaran gitu kan. Saya mau langsung nikah gitu ya. Jadi saya ngelamar, ketemu orang saya lamar, ketemu orang saya lamar gitu kan. Pokoknya kalau Anda pun cewek misalkan gitu, ketemu saya waktu itu tak lamar. Dan saya nggak pakai lama, saya lamar mau apa enggak, baru kenal gitu. Saya pernah ngelamar orang di angkot, di angkutan kota di Bandung, di Cimahi itu. Waktu saya naik angkot gitu kan, saya lagi ada pokoknya di Bandung gitu ya. Terus kemudian ada cewek depan saya gitu kan, dia turun saya ikut turun. Wah lumayan ya cewek di depan gitu kan, ya mudah-mudahan jadi istriku kan gitu kan. Udah gitu doang, dia turun saya ikut turun. Terus dia bingung gitu, Akang ngikutin saya ya gitu kan. Iya boleh, saya silaturahim sebentar gitu kan. Oh ya ada apa ya Kang gitu kan. Terus kemudian sampai situ, jujur saya memperhatikan Anda dari tadi, saya Didi, saya asli Solo, saya bla bla bla, saya cerita gitu kan. Dan saya sekarang mencari istri, apakah adik mau menjadi istri saya? Itu baru kenal di angkot. Aduh, ini orang paling di dunia. Oh, ada orang Cimahi di sini. Ini Pak Sugianto Cimahi. Cewek dulu tak lamar, mah dulu beneran, mah. Saya nggak ngerti namanya juga nggak ngerti, belum sempat kenal, belum sempat sakit hati gitu kan. Itu yang paling lucu, teman-teman, di angkot saya turun. Terus kemudian saya naik kapal, waktu itu naik kapal dari Bandung ke Kalimantan kan. Saya naik kapal laut. Nah di kapal laut itu ngelihat juga cewek gitu kan. Ya adalah lumayan lah cantik gitu ya. Oke, terus kemudian di kapal itu dia kan turun gitu, saya ikutin, dia kan naik taksi gitu, terus kemudian saya ikutin juga naik taksi gitu, terus kemudian saya akhirnya saya turun gitu kan, saya ikutin sampai ke rumah dia. Ini cuman ketemu di musola, Alkisah. Waktu itu saya naik kapal di musola, sholat gitu kan. Terus kemudian saya waktu assalamualaikum gitu, ngelihat cewek, kok ada di belakang saya ada cewek gitu kan, sholat gitu kan, ikut sholat saya. Jadi akhirnya saya perhatiin dia di mana gitu, saya perhatiin dari jauh, dia santai. Ya Allah, apakah itu istriku gitu saya bilang. Saya bilang istriku. Oke, dia turun, saya ikutin sampai ke rumahnya, saya ikutin teman-teman. Ya udah sampai di rumahnya, saya bantuin ngangkat itu barangnya gitu kan. Terus kemudian saya anterin lah gitu kan. Saya mau ke Palangkaraya waktu itu di Sampit. Gitu kan. Terus kemudian boleh minta nomor teleponnya, dia dikasih gitu kan. Nah, di situ saya SMS. Saya waktu itu karena dari kapal kan, dia masih keluarga besar jadi belum bisa ngomong. Saya SMS. Dek, saya tadi yang ini, saya sudah sampai di Palangkaraya. Jujur saya tertarik dengan Anda. Maukah kamu jadi calon istri dari anak-anak kita nanti? Gitu saya lamar bener. Oh Kak, saya masih kuliah semester 2. Nanti ini belum boleh menikah dulu sama Abah. Nanti kalau udah menikah, sudah selesai kuliah baru bisa. Oh ya sudah, makasih ya. Semoga cepat selesai gitu. Udah langsung saya lupakan, nggak sempat baper, nggak sempat stres, nggak sempat pusing. Kenapa? Saya nggak ada hubungan apa-apa, teman. Karena benar-benar, nah, singkat kata 8 orang yang nolak saya begitu gitu loh. Nah, singkat kata istri saya itu adalah, kita pernah satu kampus tapi nggak deket. Nah singkat kata waktu itu
Ternyata dia juga memang lagi cari suami gitu ya, dia habis putus sama pacarnya, terus kemudian dia memang benar-benar udah ada nazar gitu, pokoknya kalau ada laki-laki yang ngelamar aku langsung tak terima siapapun dia ngomong begitu gitu kan. Nah terus kemudian saya tuh ngomong begini waktu itu, minta tolong teman kos saya, teman satu kos saya, Dek, kamu ke tempat Anggi ya, kosnya Anggi ya gitu kan, aku mau ngomong sama dia penting, aku mau minta tolong gitu kan, kamu datang ke kosnya, nanti suruh telepon ke wartel ya, dia wartel saya wartel juga gitu kan, telepon temenan wartel gitu ya, saya waktu email waktu itu MIRC, pakai chatting MIRC. Oke, singkat kata kita teleponan gitu, iya mas ada apa gitu kan, Dek jujur to the point, aku lagi cari istri. Saya ngomong begitu, aku lagi cari istri, adakah temenmu, saudaramu yang siap menikah, mau langsung tak ajak nikah tanpa pacaran? Langsung saya tembak begitu teman-teman. Tiba-tiba aku juga siap mas. Udah, saya langsung sambil bercanda, sambil ngomong bercanda begitu, saya langsung, ya Allah engkau pertemukan jodoh hamba. Tapi apa kita nggak pacaran dulu mas? Apakah kita nanti cocok, kita ini dan sebagainya? Biarkan Allah yang mengatur semua. Biarkan Allah yang membuat semuanya terjadi. Aku siap menerima kamu apa ada. Udah gitu doang saya ngomong. Akhirnya istri saya kelepek-lepek juga. Terus akhirnya ya sudah, dia pulang ke rumah. Dipikir dia married by accident. Orang kan, saya di Palangkaraya, istri saya di Jogja gitu kan. Artinya nggak ada kesempatan mau accident apaan, nggak ada gitu loh teman-teman ya. Nah singkat kata terus kemudian akhirnya saya ya sudahlah, menikah. Istri saya dimarah sama bapaknya, kamu gimana kuliah belum selesai mau menikah bla bla bla. Kebetulan bapaknya kan agak ini gitu kan, bapak mertua gitu kan. Tapi istri saya udah pokoknya aku tetap mau nikah. Udah gitu aja. Kenapa? Saya waktu itu saya kasih waktu pokoknya minggu ini kita harus nikah. Saya nggak mau lama-lama. Kenapa? Kalau kelamaan takut dia nolak lagi. Bukan apa-apa teman-teman, karena ini kalau tak kasih waktu terlalu lama, jangan-jangan nanti dia berubah pikiran gitu loh. Jadi mumpung dia masih hot gitu ya teman-teman ya. Jadi mau berapapun ini mumpung dia masih hot gitu ya, masih hot. Akhirnya ini saya senang lihat komentar teman-teman ya. Oke ya, thank you ya, sudah komentatornya luar biasa. Oke, mari bersenang-senang pagi hari ini. Nah singkat kata sebenarnya saya takut kalau ditolak lagi gitu, jadi saya kasih waktu, pokoknya minggu ini kita harus nikah gitu kan. Istri saya udah sempat ragu-ragu gitu kan, kok buru-buru gitu, dipikir married by accident gitu ya. Ya oke, padahal belum kenal om. Lewat chatting MIRC buat L, thank you L. Ya oke. Nah teman-teman, akhirnya udahlah kita nikah. Ternyata istri saya ini anaknya salah satu pemuka di kampung. Bapaknya mertua saya itu adalah pendiri sekolahan teman-teman ya, jadi tokoh masyarakat lah gitu loh di kampung. Jadi nggak bisa buru-buru. Karena apa? Karena ini beliau ini kan namanya di kampung, di desa itu persiapan harus midodareni, harus ini, panjang lebar lah sebulan teman-teman. Nah kebetulan waktu itu kena 1 suro 1 bulan teman-temannya, akhirnya ketunda itu. Tetapi saya sudah lamar dulu gitu kan. Nah teman-teman lucunya waktu lamaran teman-teman, waktu lamaran itu saya nggak bawa apa-apa. Saya juga nggak punya apa-apa teman-teman. Jadi saya ngelamar istri saya itu pakai cincin istri saya sendiri. Keluarga saya ngelamar teman-teman ya, ngelamar itu datang nggak bawa apa-apa. Keluarga istri saya kan malu, kok ngelamar nggak ngasih serahan apa-apa. Akhirnya om saya yang ngelamar itu dipanggil ke belakang, karena yang datang satu kampung teman-teman. Lamaran kalau di kampung kan namanya tokoh masyarakat. Ya udah akhirnya dipanggil, om untuk pantas-pantas nanti tolong ini dikasihin di depan ya. Jadi cincinnya istri saya itu dibungkus, dikasih kotak, terus dikasihkan ke Pak Le saya yang ngelamar itu untuk diserahkan di depan forum. Ya ini kan keluarga malu lah, dipikirkan bahwa namanya lamaran biasanya bawa serah-serahan, ini nggak bawa apa-apa. Karena saya nggak punya apa-apa waktu itu. Singkat kata teman-teman, karena janji saya ingin membahagiakan dia, saya janji saya ingin memberikan yang terbaik. Singkat kata tadi teman-teman, akhirnya saya liburan, saya nanya, Mah, apa yang bisa Papa lakukan untuk membuat Mama bahagia? Supaya Mama bahagia, Papa harus apa? Setelah istri saya diam, dia nanya, beneran Papa pengen buat Mama bahagia? Iya.
Serius. Mama cuma pengen kita hidup tanpa hutang. Cuman itu yang mama minta. Teman-teman, saya nangis waktu itu. Karena saya hutang puluhan miliar waktu itu. Kartu kredit saya full semua, limit ratusan juta. Saya punya uang, tapi setiap bulan ditagih hutang, nggak enak. Akhirnya teman-teman, ya sudah, bismillah. Mama cuma minta itu. Mama pengen kapanpun kita meninggalkan dunia ini, kita nggak punya hutang sama siapa-siapa. Mama pengen kita hidup damai, nggak pernah kejar-kejar hutang lagi. Teman-teman, saya punya uang, tapi tiap bulan ditagih. Bayar ruko A, ruko B, angsuran A, angsuran B, tiap hari. Kartu kredit saya limit ratusan juta. Satu kartu kredit tagih. Kita nggak telat bayar, tapi kan tetap ditagih. Gak enak. Teman-teman, akhirnya singkat kata, ya sudah, bismillah. Dulu saya beli ruko gampang. Saya ngajuin kredit 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Itu tinggal ngomong selesai. Tapi ternyata istri saya tidak bahagia dengan cara itu. Singkat kata, ya sudah, bismillah. Doain papa, saya peluk istri saya. I'll do the best. I love you. Dukung papa. Kita jual semua aset. Kita hidup tanpa hutang. Kita mulai semuanya dari nol. Akhirnya apa, teman-teman? Saya jual semua ruko, semua yang ada utang di bank. Saya lepas. Akhirnya saya tinggal di Palangkaraya, teman-teman. Ruko, saya itu ruko banyak, teman-teman. Wah, pinggir jalan Palangkaraya itu ruko saya semua dulu. Banyak lah, saya bukan semua, maksud saya banyak punya ruko di pinggir jalan utama, di depan Polda. Ruko saya ada 3 di sana. Oke, nah ketika sudah saya lepas semua, udah deh, namanya perasaan tetap ngelihat itu rasa sulit untuk move on ya teman-teman ya. Nah akhirnya singkat kata teman-teman, saya memutuskan untuk hijrah, pindah ke Solo. Pindah di Solo teman-teman, udah pokoknya nggak ada utang spesial, nggak boleh utang spesial. Pokoknya kalau belum punya uang, jangan beli apa-apa. Pokoknya beli apa-apa cash. Teman-teman, alhamdulillah. Saya di Solo, mulai dari saya kos. Saya di Palangkaraya punya rumah 1000 meter. Tapi saya di Solo kos. Kendaraannya, Pak. Kenapa? Karena janji nggak pengen punya utang. Karena itu yang diminta sama istri saya. Akhirnya 5 tahun saya di Solo. Ini rumah. Saya beli 2 miliar cash. Kemarin renovasi habis 2 miliar cash. Ini rumah 5 miliar cash. Fabi ayi ala irabbikuma tukadziba. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Alhamdulillah, nggak punya utang. Di bawah ada mobil, semua beli cash. Beli truk semuanya cash. Punya Alphard, punya Camry, punya kendaraan. Kemarin anak minta mobil, beliin Jazz cash. Ternyata ketika kamu meminta dengan cara yang benar,
Ya karena dulu mindsetnya berbeda. Dulu mindset saya, kalau nggak utang kapan bisa punya rumah? Kalau nggak utang kapan bisa punya modal? Ini mindset saya, teman-teman. Dulu. Ternyata setelah benerin mindset bahwa ternyata kamu minta kepadaku, aku akan berikan dunia dan seisinya kepadamu. Ini Tuhan yang ngomong dalam kitab sucinya. Semua agama mengatakan begitu. Nggak ada kata-kata dalam Tuhan ngomong, hai orang-orang yang beriman, mintalah kepada bank kalau kamu pengen duit. Nggak ada. Mintalah kepadaku. Kepadaku Allah, kepadaku Tuhan. Ketika kita meminta dengan cara yang benar, minta yang benar ya teman-teman, ya sedikit amalan yang kalau teman-teman merasa ini bermanfaat. Saya itu berbagi seperti ini. Saya itu adakan seminar bisnis digital keliling Indonesia gratis. Padahal saya bikin seminarnya itu modalnya sebulan rata-rata 200 juta. Rata-rata 200 juta sebulan. Tapi saya bikin seminarnya gratis. Kenapa? Niat sedekah. Niat menanam bunga yang penuh madunya, yang mekar, yang akhirnya membuat lebah datang. Itu yang saya lakukan. Orang yang gak paham dipikir, wah Didi gak laku ya jualan seminarnya. No. Seminar saya 2.000 orang. Saya kemarin seminar di Kendari 6.000 orang kok. Saya seminar online minggu kemarin 8.300 orang kok. Saya pernah seminar 1 minggu 25.000 orang kok. Teman-teman tahu, Zoom itu yang muat 10.000 orang itu saya bayar 92 juta loh sebulan loh teman-teman. Bayar, seminarnya gratis. Kenapa? Rezeki mah Allah yang ngatur, Allah yang kasih. Kenapa tiba-tiba punya uang? Waktunya anak kemarin, ya alhamdulillah anak mendaftar ke dokteran. Uang masuknya 400 juta. Enggak ada urusan sama bank. Anak minta mobil, ya enggak ada urusan sama bank. Beli rumah harga miliar, nggak ada urusan sama bank. Udah taken semua di notaris teman-teman. Dulu ingat, ya Allah, dulu kalau habis taken di notaris jual beli rumah, cuman waktu tanda tangan doang ngelihatnya. Setelah itu langsung dibawa sama bank gitu kan dulu. Sekarang begitu taken langsung bawa pulang teman-teman sertifikatnya. Beli mobil BPKB-nya langsung bawa pulang teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman semua, yuk. Pagi hari ini semoga teman-teman mendapatkan manfaat buat saya dan buat teman-teman semua. Saya pengen garis bawain buat teman-teman semua. Yuk, ketika Anda pengen dikejar-kejar rezeki, jangan pernah nanyakan saya dapat apa, tapi tanyakan aku bisa beri apa. Memberi itu tentang banyak hal. Kalau tidak harus tentang uang. Contoh pagi hari ini saya berbagi ke teman-teman semua, saya nggak keluar duit loh teman-teman ya. Tapi coba siapa yang dapat manfaat, tulis saya dapat manfaat. Kalau yang dapat manfaat, tulis dapat manfaat. Kalau yang dapat manfaat dan Anda merasa ini penting buat banyak orang, yuk Anda tag teman Anda. Tag teman Anda, bagikan ke teman Anda supaya banyak orang dapat manfaat. Jangan yang geyol-geyol di-share gitu ya, yang bermanfaat, memotivasi, membuat orang lebih baik. Anda mau ngeklik share nih mikir banget gitu. Yang geyol-geyol manfaatnya apa gitu ya. Ya bikin orang seneng lah manfaatnya. Tapi ya kan, yuk kita memberi manfaat yang lebih. Jadi buat teman-teman semua, yuk hari ini saya simpulkan. Jadi dalam membangun sebuah bisnis teman-teman, kelola database pelanggan Anda. Oke, ketika Anda sudah ngelola database pelanggan Anda, maka Anda berhak berkomunikasi kepada pelanggan Anda kapan saja. Ya, Anda bisa japri mereka kapan saja, jadikan mereka saudara, jadikan mereka teman. Ketika mereka sudah dapat manfaat, maka mereka akan dengan sukacita untuk mereferensikan bisnis Anda. Oke, nah ketika Anda sudah punya database, maka tiba-tiba ketika Anda punya produk baru, Anda minta doa restu. Ketika Anda punya bisnis baru, Anda tinggal minta doa restu, bukan menawarkan. Pak Budi minta doanya ya Pak, hari ini saya buka cabang baru di Jalan Patimurang gitu kan. Kalau lewat depan bengkel mampir ya Pak, ngobrol-ngobrol. Udah nggak nawarin, tapi sampai situ namanya ke bengkel kan orang, ganti kampas rem, ganti oli, ganti ini. Tiba-tiba Anda bisa jualan di situ tanpa kata-kata jualan. Nah, kata kuncinya adalah you must have database ya.
Bagaimana ngelola database? Ya itu, kalau saya programmer saya bikin aplikasi, teman-teman ya. Saya pakai aplikasi. Nah, tapi yang belum punya aplikasi, Anda bisa lakukan semua dengan manual gitu ya. Terus kemudian ketika Anda sudah mendapatkan bisnis Anda luar biasa, dan bagaimana melipat gandakan bisnis, teman-teman jangan pernah nanya Anda dapat apa, tapi tanya Anda bisa memberi apa. Tanyakan Anda bisa mempersembahkan apa gitu ya. Jadi maka setiap hari berbagi ya, seperti ini yang saya lakukan, ini berbagi teman-teman. Dan tolong teman-teman, kalau Anda sudah mulai punya rezeki, tolong kencengin sedekahnya. Itu tolong. Ya, saya bikin seminar teman-teman, sekali lagi jauh dari kata-kata pamer, sombong, pengen riak. No, tidak. Saya pengen memotivasi teman-teman semua bahwa saya setiap bulan tidak kurang dari 200 juta saya niatkan untuk sedekah dalam bentuk ilmu. Saya ngadakan seminar, memotivasi dan sebagainya. Saya bikin seminar setiap minggu puluhan ribuan orang teman-teman, dan alhamdulillah itu juga membutuhkan biaya yang tidak kecil teman-teman. Sekarang di Zoom mungkin agak murah, tapi dulu waktu saya seminar di Pacific Place Hotel, saya seminar di Novotel, saya seminar di Swiss Bell, itu sekali sewa juga puluhan juta, bisa 40-50 juta sekali sewa ballroom teman-teman ya. Sementara sebulan saya 4 kali seminar. Kalau satu kota itu belum tiket pesawat, belum makan loh. Belum saya biaya lain-lain tetek bengeknya loh ya. Artinya ya sebulan 200 juta saya habis. Tapi saya niatin sedekah ya. Nah, dengan sedekah itu maka Allah akan ganti berlipat-lipat. Nah, teman-teman, saya pernah membuktikan sedekah 700.000, Allah kasih 700 juta. Saya pernah sedekah 50 juta, Allah kasih 4 miliar. Saya pernah sedekah 20 juta, Allah kasih 5 miliar. Ya, saya berhitung aja sederhana. Kalau sebulan saya sedekah 200 juta, tiap bulan setahun 2 miliar lebih. Ya bismillah lah, 2 triliun gitu. Nah, udah gitu doang teman-teman. Udah, nanti jemput lagi. Nah, ini makanya saya udah niatin mulai kemarin saya mau sedekah kepada marbot masjid, pengurus masjid, atau mungkin orang-orang yang memang benar-benar pengen membantu syiar. Karena saya juga sedang mengadakan gerakan berantas buta Quran teman-teman. Saya sedang setiap hari Selasa saya bikin pengajian teman-teman bersama Ustadz Taslim dan teman-teman semua, membantu pergerakan untuk berantas buta Quran. Ya, nah nanti di situ saya akan menggarangkan. Nah, untuk mewujudkan itu semua, saya pengen nanti punya rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Jadi supaya banyak anak-anak pintar baca Quran. Ya. Keberkahan di sini kita cari gitu loh teman-teman. Nah, bagaimana mewujudkan itu kan butuh biaya. Rumah tahfiz kan juga butuh biaya. Ya sudah, amal usahanya saya bikin tadi ya. Saya juga punya bisnis yang lain, saya punya laundry, saya punya mantur, kemudian saya punya aplikasi, terus kemudian saya juga ya punya bisnis yang lain gitu kan, punya aplikasi antrian juga gitu kan. Saya jualan kemeja juga, saya punya pabrik garment juga gitu kan. Terus kemudian saya punya hosting, saya punya training website, saya punya training video, dan ini saya mau bikin usaha untuk jualan pukis ya. Jadi bismillah, tahun ini saya akan buat 1000 lapak pukis di seluruh Indonesia teman-teman, dan modal 100% dari saya ya, 100% dari saya. Jadi nanti kita gulirkan teman-teman. Jadi kemarin saya sudah mulai, ini nambah terus tiap bulan teman-teman. Target saya lapak pukis saya ada di seluruh Indonesia, dan seluruh keuntungan akan dikelola yayasan, dan yayasan itu nanti saya tidak terlibat di dalamnya, saya hanya sebagai inisiator di dalamnya. Nanti ya kita akan bikin rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Teman-teman mendukung gerakan ini, saya hanya minta keikhlasan, minta doanya buat teman-teman semua. Yuk buat banyak orang mendapatkan manfaat, buat banyak orang mendapatkan sesuatu dari sharing pagi hari ini. Bagikan sharing ini kepada semua orang. Yuk buat banyak orang menjadi semakin luar biasa. Kalau teman-teman merasa sharing ini bermanfaat, Anda klik like, komentar, ikutin video ini dengan baik dari awal sampai akhir. Ada sesuatu yang bermanfaat buat kita semua, buat saya, buat kita semua. Oke, teman-teman, yuk, thank you buat pagi hari ini. Saya mau lanjutkan aktivitas teman-teman. Tadi pagi cuma pengen ngobrol santai saja. Sebenarnya saya juga tidak tahu temanya apa, tapi alhamdulillah teman-teman ya, saya ada tamu teman-teman. Terima kasih buat kebersamaan pagi hari ini. Klik like, komentar, tag teman Anda ya, siapapun yang Anda pengen dapat manfaat, Anda tag supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari sharing pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Didi Mulato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, jangan lupa subscribe di video saya di YouTube saya, Didi Mulato ya. Follow Instagram saya Didi Mulato ya. Oke, nanti video ini saya upload di Facebook juga, di YouTube juga ya. Oke, silahkan cari di YouTube saya. Oke, bye bye.